Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Kalimantan Selatan tahun 2021 angkatan 11 kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Jaki Haidir, Kirana Apriliani, Nanda Wicaksono, Kusnandi, dan Tri Kemala Astari. Video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai implementasi WOG di era transformasi digital sesuai dengan potensi yang ada di daerah di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama dimulai dari definisi WOG. Whole of Government atau yang lebih dikenal dengan istilah WOG adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG sangat diperlukan dan menjadi penting? Yaitu pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Yang kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lainnya, atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh. Praktik whole of government dalam pelayanan publik. 1. Pelayanan administrasi, yaitu pelayanan yang menghasilkan dokumen resmi. Contoh, akta kelahiran, KTP, status kewarganegaraan. 2. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Contoh, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perhubungan. Yang ketiga, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan barang. Contohnya, jalan, perumahan, listrik, dan air bersih. Yang terakhir, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan yang melalui penegakan hukum dan perundang-undangan. Adapun berdasarkan polanya, pola pelayanan publik dibagi menjadi 5. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, di mana pola pelayanan ini adalah pelayanan sektoral yang sifatnya relevan antara satu sektor dengan sektor lain. Yang kedua, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada instansi pemerintah dengan kewenangan masing-masing. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu, pelayanan yang diberikan secara tunggal oleh satu unit kerja pemerintah. Dan yang keempat, pola pelayanan terpusat, pola pelayanan yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah sebagai koordinator pelayanan instansi lainnya. Dan yang kelima, pola pelayanan elektronik, di mana pola pelayanan ini yang paling maju di antara yang lain. Karena pola pelayanan ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Halo teman-teman, bagaimana setelah mendapatkan penjelasan apa itu whole of government lewat teman saya? Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan implementasi whole of government. Yang pertama, pada pelayanan pemerintahan. Pada pelayanan pemerintah untuk mengelola aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar tetap dapat melihat kinerja dari ASN-nya, ada beberapa aplikasi yang digunakan. Yang pertama adalah e-absen untuk melihat kehadiran dari aparatur sipil negara. Yang kedua adalah Simpek untuk melihat data-data terkini dan berkelanjutan dari aparatur sipil negara. Kemudian ada SKP online untuk melihat tugas, pokok, dan fungsi masing-masing aparatur sipil negara yang diisi secara berkesinambungan setiap bulannya. Kemudian yang terakhir ada e-performance, digunakan untuk melihat akumulasi performa dari aparatur sipil negara. Semua aplikasi tersebut berjalan beriringan untuk mencapai kualitas aparatur sipil negara yang baik dalam memberikan pelayanan publik. Tentunya sebuah aplikasi memiliki kendala. Kendalanya adalah jaringan internet yang harus stabil dan kuat. Kemudian pada aplikasi e-absen masih belum tersedia untuk pekerja ASN yang shift
Kedua adalah implementasi whole of government pada pelayanan publik. Pada pelayanan jasa ini, kami mengambil contoh Pamantri. Pamantri adalah aplikasi pelayanan jasa di Rumah Sakit Umum Daerah Ansari Saleh, Banjarmasin. Aplikasi Pamantri ini digunakan untuk pendaftaran online pasien rawat jalan atau poliklinik. Kemudian ada kendala-kendala yang dihadapi, yaitu adalah pendaftaran online-nya masih terbatas karena kita masih menghadapi pandemi sehingga kunjungan pasien di rumah sakit pun dibatasi. Yang kedua adalah kurangnya sosialisasi penggunaan Pamantri ini sehingga tidak semua kalangan masyarakat mengetahui dan dapat mengaksesnya. Diharapkan setelah pandemi berakhir, aplikasi Pamantri ini dapat berjalan lebih baik dan dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Pelayanan barang, kami mengambil contoh PLN Mobile. PLN Mobile untuk saat ini hanya bisa mengakses informasi terkait tagihan dan pengaduan-pengaduan terkait kendala yang dihadapi dalam PLN. Kemudian, diharapkan di kemudian hari aplikasi PLN Mobile ini dapat melakukan pembayaran lewat aplikasi. Untuk pelayanan administrasi, kami mengambil contoh e-Samsat, yang dimana ini merupakan aplikasi satu pintu instansi Bakuda untuk pelayanan pajak. Namun, kendala yang dihadapi saat ini sewaktu pengesahannya harus tetap datang ke instansi yang bersangkutan. Kemudian, untuk pelayanan regulatif, kami mengambil contoh sistem sasirangan Polda Kalsel, yang di dalamnya ada beberapa fitur seperti SKCK online, SPKT online, dan lain-lain. Sistem sasirangan juga terintegrasi dengan sistem utama diantaranya Dukcapil Kemendagri dan SIPP, Sistem Informasi Personil Kepolisian, untuk mampu mengakomodir keperluan pelayanan publik dan koordinasi internal kepolisian. Dan untuk aplikasi yang sudah berjalan, kelompok kami mengambil contoh STR online, di mana mulai dari pengisian data informasi sampai terbitnya STR dilaksanakan secara online melalui aplikasi tersebut. Dan melalui aplikasi ini juga kita dapat memantau proses ataupun status berkasnya, serta untuk legalisir pun dilakukan secara online di aplikasi tersebut. Diharapkan untuk aplikasi pelayanan publik pada Pemprov Kalsel dapat berjalan lebih baik lagi. Demikian pemaparan whole of government yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.